Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, senang sekali kita bertemu lagi pada kesempatan pagi hari ini dalam kajian ilmiah kita bersama Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Tapi seperti biasanya kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor 0811 900 7912 atau bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811 900 7913. Tapi insyaallah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami bacakan tentu saja setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini, dan kami harapkan juga pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita via Skype, dan pembahasan sebelumnya itu pada poin 131, dan insya Allah Ustadz akan melanjutkan pembahasan pada poin ke 132. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Bikhair alhamdulillah. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Khair insyaallah, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kembali dengan taufik Allah semata kita dapat dipertemukan untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala dengan rahmatnya senantiasa yang dicurahkan atas kita membuat kita selalu istiqamah di atas jalan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada poin yang ke-132 dalam kitab Syarhus Sunnah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa in sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun mushabbihun wa fulanun yatakallamu fi at-tashbih fattahimhu wa'lam annahu jahmi." Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Barbahari bercerita, berkisah, menyebutkan kepada kita bagaimana sikap ahlu bid'ah terhadap ahlu sunnah. Bagaimana mereka melemparkan berbagai macam tuduhan kepada ahlu sunnah. Orang-orang mengamalkan sunnah Rasulullah ini atas agama Rasulullah SAW, di atas agama para sahabat, mengikuti cara beragama mereka akan mendapatkan berbagai macam bentuk tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, dan ini adalah merupakan hal yang wajar. Bagaimana kita mengetahui dalam sejarah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapat berbagai macam tuduhan dari musuh-musuhnya. Musuh-musuh Nabi menyebutkan atas dia berbagai macam tuduhan. Mereka mengatakan Nabi sahir, tukang sihir, syair, tukang syair, majnun, orang gila, sabi, orang yang murtad meninggalkan agamanya, abtar, orang yang tak punya anak, dan seterusnya. Maka wajiban kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah senantiasa memahami apa yang mereka katakan ini tidak benar.
Dan mereka senantiasa memberikan label kepada Ahlussunnah dengan berbagai macam label-label. Berkata Imam Al-Barbahari dalam hal ini, wa in sami'ta ar-rajula, jika engkau mendengar ada seseorang yang mengatakan fulanun musyabbih, si fulan itu musyabbih, wa fulanun yatakallamu fit tashbih, si fulan itu berbicara tentang tasbih, fattahimhu, curigailah dia, wa'lam annahu jahmiyun, ketahuilah dia adalah Jahmiyun, mengikut Jahm bin Safwan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah yang kental melekat pada ahlu sunnah yang dilontarkan oleh ahlu bid'ah. Apa kata mereka? Ahlu sunnah itu musyabbih. Makna musyabbih adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa mereka mengatakan ahlu sunnah musyabbih? Karena ahlu sunnah menetapkan bagi Allah Jalla wa'ala nama-namanya dan sifat-sifatnya. Konsep ahlu sunnah menetapkan bagi Allah apa-apa yang ditetapkan bagi dirinya dari nama-namanya, sifat-sifatnya. Menetapkan bagi Allah nama-namanya dan sifat-sifat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dengan keyakinan bahwasanya apapun yang ditetapkan tersebut tidak akan pernah sama dengan apa yang ada pada makhluk. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini konsep Ahlussunnah. Adapun ahlu bid'ah, mereka begitu berat untuk menerima apa yang telah Allah jelaskan dalam Quran tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Karena itulah mereka mengatakan ahlu sunnah itu musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ahlu sunnah mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Ahlu sunnah mengatakan Allah bersemayam di atas arasy-Nya itu karena memang informasi dari Allah. Dia yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, bersemayam di atas arasy-Nya. Allah menyebutkan dalam 7 tempat dalam kitabnya Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Jadi mereka keberatan kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Karena menurut logika mereka, jika Allah Subhanahu wa taala dikatakan bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh kepada arasy, berarti Allah diliputi oleh arasy, berarti Allah butuh kepada tempat. Andai kata arasy belum Allah ciptakan, di mana Allah Subhanahu wa taala? Inilah logika berpikir mereka. Mereka menganggap Allah bagikan makhluk. Kalaulah Allah bersemayam, berarti Allah butuh arasy. Sebagaimana raja butuh singgasana. Kalau andai kata singgasananya diambil, sang raja tak punya singgasana. Andai kata singgasananya dirobohkan, raja akan jatuh. Itu manusia, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka keberatan ketika kita mengatakan Allah di atas langit. Padahal yang mengatakan Allah di atas langit hanyalah merupakan firman Allah sendiri. Kata Allah, wa fis sama'i rizqukum, di langit sana rezeki kalian. Maksudnya Allah yang mengatur. Amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? An yakhsifa bikumul ardh, jika dia berkehendak, dia akan buat likuifaksi bumi ini. Amintum man fis sama'i amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba, apakah kalian merasa aman dari yang di langit jika dia berkehendak dia akan kirimkan kepada kalian bebatuan azab sebagaimana ditimpakan kepada kaum Lut? Am amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit jika dia berkehendak dia buat likuifaksi bumi ini amblas, tiba-tiba bumi yang kuat menjadi lemah, bagikan air. Ini ayat tentang malaikat. Allah mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah tentang Allah, dia menyebutkan dalam firman-Nya wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah Tuhan yang Maha perkasa di atas hamba-hambanya. Tentang malaikat Allah katakan ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Tentang Allah Jalla wa ala bahwasanya naik kepada Allah segala macam amalan dan perkataan baik. Kata Allah ilaihi yas'adul kalimut thayyib, naik kepada Allah semua perkataan yang baik. Wal amalu salih yarfa'u, dan amalan salih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang malaikat-malaikat yang naik turun kepada Allah, Allah mengatakan ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Naik malaikat-malaikat kepada Allah dalam hitungan hari yang akan hitung sama dengan 50.000 tahun. Ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Mereka keberatan.
Ya, kata mereka kalau dikatakan Allah di atas berarti Allah ada dalam satu jihad. Ya, berarti Allah dilingkupi oleh jihad. Jihad itu ada atas, ada bawah, ada timur, ada barat. Allah itu kata mereka mustahil dalam satu jihad. Kalau Allah dalam satu jihad berarti Allah dibatasi dengan ruang, dengan tempat. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya makhluk, karena itu sifat makhluk. Makhluk dibatasi oleh ruang, tempat. Ya, ini akalan mereka. Padahal kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin dibatasi oleh makhluk, diliputi oleh makhluk. Allah tak butuh kepada makhluk. Allah bersemayam di atas aras, bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada aras, bukanlah maknanya Allah diliputi tempat. Karena tidak ada yang namanya makhluk di atas aras. Aras itulah makhluk yang tertinggi. Di atas aras tak ada kecuali Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kau katakan Allah diliputi oleh tempat? Ya, inilah cara berpikir mereka. Akhirnya mereka menolak. Kalau kita katakan Allah di atas aras bersemayam, mereka mengatakan musyabbih. Mereka ini musyabbih. Atau dalam kata lain mereka mengatakan mujassim. Mereka mengatakan ahlu sunnah itu mujassim. Apa makna mujassim? Menyamakan Allah seperti makhluk yang memiliki tubuh jisim. Ketika Nabi yang mulia mengatakan yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, kata mereka ahlu sunnah itu mujassim karena mereka menganggap Allah itu sama dengan makhluk turun. Ya, akhirnya mereka menolak nas. Karena itulah berkata al-Imam al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih, jika engkau mendengar ada orang yang mengatakan tentang kita Ahlussunnah mereka musyabbih atau mereka mujassim, wa fulanun yatakallamu fit tasbih, si fulan itu berbicara tentang tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya, fattahimhu, curigailah dia, wa'lam annahu jahmiyun, pastikan dia adalah pengikut Jahm bin Safwan. Jahmiyah. Siapakah Jahmiyah? Mereka lah ahlu kalam yang menolak Allah memiliki sifat. Ya, mereka menolak Allah memiliki sifat. Kata mereka sifat itu tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat bersemayam, turun, wajah, tangan dan semacamnya, maka tak lain Allah sama dengan makhluk. Karena itulah semua harus ditolak. Inilah mazhabnya Jahmiyah. Terpengaruh dengan mazhab Jahmiyah ini Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka terpengaruh. Ya, padahal mereka Asy'ariyah dan Maturidiyah menetapkan bagi Allah sebagian sifat. Mereka menetapkan Allah mendengar, Allah melihat. Mereka menetapkan Allah SWT memiliki sifat qudrah, kuasa, iradah, kehendak. Namun herannya mereka hanya menyebutkan bagi Allah sedikit sifat-sifat. Adapun sifat-sifat lain, sifat sam'iyah kata mereka tolak. Mereka takwilkan dengan apa yang mereka inginkan, apa yang sesuai dengan akal mereka. Mereka lah seolah-olah penterjemah resmi dari Allah menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melangkahi Rasulullah SAW dan para sahabat yang tak pernah melakukan apa yang mereka lakukan, mengatakan apa yang mereka katakan. Nabi yang mulia SAW meyakini Allah di atas. Ketika Nabi di hadapan ribuan para sahabat pada haji wada, Nabi yang mulia SAW setelah menyampaikan khutbahnya, Nabi mengangkatkan jarinya ke atas. Nabi mengatakan, Allahumma inni ballaghtu fashhad, ya Allah, aku sudah sampaikan, saksikan. Nabi yang bertanya kepada seorang budak, siapa saya? Engkau Rasulullah, kata sang budak. Di mana Allah? Berkata budak tersebut, Allahu fis sama, Allah di atas langit. Nabi tidak ingkari dia. Nabi katakan dia perempuan mukminah, bebaskan dia. Datanglah generasi yang mengatakan, orang yang mengatakan Allah di atas langit, dia musyabbih, dia mujassim. Kita Ahlussunnah, apapun mereka katakan tak peduli. Karena kita berjalan di atas dalil, berjalan di atas apa yang telah disepakati oleh Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in, para imam yang empat. Subhanallah. Ya. Kemudian berkata Imam al-Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibiyyun fa'lam annahu rafidhiyyun. Kedua, apabila engkau mendengar ada orang-orang yang mengatakan kalian wahai ahlu sunnah nasibiyyun,
Nasibiyun ya adalah merupakan celaan dari kata-kata nasaba, yansibu nasban, maknanya adalah mendirikan. Nasibi adalah kelompok yang mendirikan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Ya, inilah menurut mereka yang membenci Ahlul Bait nasibiyun. Ya, mereka menyebut Ahlus Sunnah itu nasibi. Ya, fa'alam annahu rafidiyun, maka pastikan orang yang mencap kalian nasibi, membenci Ahlul Bait, mereka adalah kelompok rafidiyun, kelompok rafidah alias Syiah. Rafidiyun dari kata-kata rafadha, menolak, karena mereka ini menolak para sahabat-sahabat Nabi. Mereka menolak keabsahan, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka menolak sahabat-sahabat Nabi sebagai orang-orang yang mulia dan utama. Bahkan mereka mencela, bahkan mereka sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka mengatakan para sahabat Nabi ini adalah musuh-musuh bagi Ahlul Bait. Kata mereka, Abu Bakar merampok kekuasaan daripada Ali, Umar pun demikian, Utsman pun demikian. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain semua mereka setuju sama hukumnya. Mereka semuanya nasibiyun, pembenci Ahlul Bait. Maka jika mereka mengklaim, mereka mencela, kalau mereka mengatakan kalian nasibi, pastikan dia itu orang Syiah, tulen, Rafidi. Ya, karena pada hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait. Ya, tidak ada satupun daripada Ahlul Bait Rasulullah yang kita cela. Ya, tidak ada satupun daripada Ahlul Bait Rasulullah yang kita hinakan. Mereka lah sebaik-baik orang. Mereka lah yang diperintahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa memuliakannya. Ya, maka sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait Rasulullah, mereka menghormati, mereka memuliakan, mereka menyanjung, mereka mengistimewakan selama Ahlul Bait ikut dengan cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mencintai Ahlul Bait dengan dua hal. Pertama, karena mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun daripada Ahlul Bait, baik Hasan, Fatimah, Ali, Husain yang kita cela. Subhanallah. Namun kecintaan Ahlus Sunnah kepada Ahlul Bait tidak membuat mereka mengkultuskan Ahlul Bait sebagaimana kaum Rafidhah mengkultuskan Ahlul Bait, mengkultuskan Ali, mengkultuskan Hasan, Husain, dan imam-imam lainnya. Mereka klaim dengan imam 12. Ya, gulu sampai mereka mengatakan para imam-imam ini tahu apa yang terjadi di alam semesta. Mereka maksum, tak pernah lupa. Mereka tak pernah keliru, mereka tak pernah salah. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan tidaklah ada gerak di alam raya ini kecuali dengan izin para imam, sepengetahuan para imam. Ini ghulu berlebih-lebihan. Mereka ingin mengkultuskan Ahlul Bait, akhirnya mereka melecehkan Ahlul Bait sendiri. Mereka mengatakan imam yang 12 itu mengetahui perkara gaib. Mereka maksum dari kesalahan, daripada kelupaan, daripada kekhilafan. Dengan perkataan ini mereka melecehkan sendiri. Subhanallah. Berarti Ali bin Abi Thalib misalnya, kalau dia itu digolongkan ke dalam imamnya mengetahui perkara gaib, taklah ada di alam raya ini sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya, berarti dia tahu dia akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Demikian juga Husain tahu akan dibunuh di Karbala. Karena mereka mengetahui perkara gaib, tak akan ada yang bergerak dalam diri kecuali dengan izin mereka dan semacamnya. Maka ini adalah pelecehan terhadap mereka sendiri. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sikap yang diambil oleh Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kepada Muawiyah adalah sikap yang benar. Karena sikap Ahlul Bait tak pernah salah menurut mereka. Maksum. Bagaimana Muawiyah dikafirkan? Bagaimana dianggap Muawiyah merampas kekuasaan daripada Hasan, padahal Hasan yang berikan sendiri kepada Muawiyah dan hal-hal lainnya. Maka apabila engkau mendengar ada seorang yang mengatakan kalian itu nasibi, pembenci Ahlul Bait, katakan itulah orang-orang Syiah. Dalam istilahnya mereka lah orang-orang Rafidi.
Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid. Jika engkau mendengar ada orang-orang yang berkata, bicaralah tentang tauhid. Washrah liyat tauhid. Jelaskan untukku perkara tauhid. Fa'lam annahu kharijiyyun mu'taziliyyun. Pahamilah, pastikanlah bahwasanya orang tersebut adalah orang yang telah terinfeksi paham Khawarij, pahamnya Mu'tazilah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'tazilah punya konsep yang indah-indah di telinga. Ya, mereka punya 5 prinsip. Mu'tazilah punya prinsip dalam beragama, di antaranya adalah at-tauhid. At-tauhid yang mereka inginkan tak sama dengan tauhid yang kita pahami. Tauhid yang kita pahami adalah mengesahkan Allah. Dalam rububiyahnya, dia pemilik nama-nama, sifat-sifat, maha kuasa, pencipta, pengatur alam semesta, dan uluhiyahnya. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Ini tauhid menurut kita ahli sunnah. Adapun tauhid menurut Mu'tazilah adalah menolak sifat-sifat. Ya, inilah maksud mereka tauhid. Orang-orang Mu'tazilah ini punya paham tak layak Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat-sifat. Karena sifat-sifat ini adalah ciri-ciri hawadits, ciri-ciri makhluk yang baharu. Dan Allah mustahil sama dengan makhluk. Karena itulah kata mereka Allah Subhanahu wa ta'ala tak layak menyandang sifat-sifat. Ini pemahaman Mu'tazilah. Inilah maksud mereka dengan tauhid. Kalau anda katakan dengan seseorang memerintahkan maka bicaralah tentang tauhid, maka pastikan itu orang Mu'tazilah. Dia ingin agar engkau menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkata isyrah liyat tauhid, terangkan untukku tauhid, pastikan dia adalah Mu'tazilah yang ingin agar engkau menolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata mereka sifat itu adalah merupakan ya tanda-tanda ciri-ciri makhluk. Ya. Karena itulah menurut mereka orang-orang Mu'tazilah Allah tak layak bersifat. Subhanallah. Dan nama-nama Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat, kata mereka ini nama-nama belaka, tak ada padanya kandungan sifat. Ya. Bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Barbahari, "Au yaqulu fulanun mujbir." Jika ada engkau mendengar seseorang berkata, si fulan mujbir. Au yatakallamu bil ijbar, si fulan berkata-kata tentang ijbar. Ijbar atau mujbir dalam bahasa Arab artinya mujbir artinya yang terpaksa, ijbar paksaan. Ya. Atau yatakallamu bil adli atau dia berbicara tentang konsep keadilan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu qadariyyun, pastikan dia adalah pengikut qadari yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadhil asma'a muhdatsatun, karena nama-nama ini semuanya adalah nama-nama bid'ah, ahdatsaha ahlul ahwa, yang dibuat oleh para pengekor hawa nafsu. Pemirsa dimuliakan oleh Allah SWT, konsep ahlu sunnah, mereka menyatakan segala sesuatu itu telah ditentukan Allah dengan takdirnya. Ya, segala macam perbuatan ketaatan, perbuatan maksiat, semua ditentukan dengan takdir. Mereka tak suka hal ini, karena itu mereka mengatakan orang-orang ahlu sunnah itu mujbir, menyatakan bahwasanya makhluk itu dipaksa oleh Allah SWT. Kata mereka, jika ya perbuatan-perbuatan maksiat itu dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti makhluk berbuatnya bukan dengan kehendaknya sendiri, itu adalah kehendak Tuhan. Berarti hal ini menunjukkan Allah itu zalim, dia yang menentukan sesuatu, ya, kemudian dia mengazabnya, dia menentukan si fulan kafir, kemudian dia mengazabnya. Kata mereka, jika Allah Subhanahu wa taala memasukkan ahli neraka ke dalam neraka padahal telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah itu zalim. Itu kata mereka. Subhanallah. Karena itulah jika Ahlussunnah mengatakan Allah telah tetap mentakdir, kata mereka ini mujbir. Yatakallam bil ijbar. Subhanallah. Ahlussunnah meyakini bahwasanya manusia dihukum Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka, dengan kekufuran mereka, bukan dengan catatan takdir. Orang kafir diazab dengan sebab kekufuran mereka. Orang zalim diazab dengan sebab kezaliman mereka, bukan dengan takdir.
Walaupun kita meyakini segala sesuatu yang diperbuat manusia telah ditakdirkan, namun manusia tak pernah tahu tentang takdirnya. Dia hanya disuruh Allah SWT untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengimani perkataan nabinya. Ya, beginilah konsep orang-orang Mu'tazilah. Maka tak usah heran kalau mereka mengatakan kalian itu mujbir atau jabariyah. Kalian itu mengatakan makhluk itu terpaksa. Sementara menurut mereka perbuatan makhluk murni, tak ada campur tangan perbuatan Allah dan kehendak Allah. Apapun yang kita buat, Allah SWT belum menuliskannya, belum menetapkannya, belum mengetahuinya. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan makhluk. Ini yang mereka inginkan. Ya, mereka menganggap bahwasanya manusia yang menentukan sendiri takdirnya. Allah belum tahu bagaimana takdir manusia. Ini adalah ungkapan orang-orang Mu'tazilah yang disebut juga dengan nama Qadariyah atau Nufatul Qadar. Mereka menafikan tidak ada takdir. Karena takdir membuat Allah SWT itu zalim. Bagaimana dia tetapkan bagi seorang hamba azab, padahal dia yang telah mentakdirkan hal demikian. Allah mentakdirkan orang menjadi kafir, kemudian Allah mengazab mereka dengan sebab kekufuran ini. Kata mereka, ini tidak adil. Karena itulah mereka mengatakan, bicaralah tentang konsep Allah SWT tidak menentukan takdir manusia, tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia lepas daripada kontrol perbuatan Allah, tidak ditakdirkan Allah, tidak diketahui Allah. Inilah yang kata mereka al-adlu, keadilan. Menurut mereka kalau ada takdir berarti Allah zalim, menghukum hamba dengan takdirnya. Padahal Ahlussunnah mengatakan hamba dihukum bukan dengan takdirnya yang sudah dituliskan, tapi dengan perbuatannya. Inilah pemahaman mereka tentang Ahlussunnah. Intinya mereka senantiasa menuduhkan Ahlussunnah dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan masa sekarang ini. Contohnya mereka orang-orang yang tak suka dengan sunnah ini, mereka mengatakan Ahlussunnah yang mereka sebut dengan Salafi, Wahabi, Musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk, Mujassim, mengatakan Allah seperti tubuh manusia. Ini ucapan-ucapan mereka, tak usah kita risau, tak usah kita gusar. Memang hal itu telah dikatakan oleh Al-Imamul Barbahari rahimahullah. Senantiasa mereka mencari bagaimana cara mencela Ahlussunnah. Subhanallah. Sementara mereka mengklaim mereka yang di atas sunnah. Ya. Mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka anggap inilah namanya Ahlussunnah. Mereka menolak Allah bersemayam, kata mereka inilah Ahlussunnah. Mereka menolak Allah di atas langit, kata mereka inilah Ahlussunnah. Padahal mereka yang tidak sunnah, karena mereka menyelisihi sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Istilah kita, maling itu teriak maling. Dia meneriakkan orang maling, dia malingnya sendiri. Dia meneriakkan orang bukan Ahlussunnah, mereka bukan Ahlussunnah sendiri. Karena Ahlussunnah bukan ditentukan dengan ormas, bukan ditentukan dengan suara terbanyak, bukan ditentukan dengan pengangkatan, tidak. Allah yang menentukannya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah pada penjelasan berikutnya. Qala Abdullah ibn Mubarak. Berkata Abdullah Mubarak, la ta'khudhu an ahli al-Kufati fi ar-rafdhi syai'an. Jangan pernah mengambil pemahaman Rafidhah dari penduduk Kufah. Kufah terkenal dengan berbagai macam bentuk bid'ah yang mereka lakukan. Dari Kufah inilah muncul segala macam kesesatan. Dari Kufah muncul kaum Khawarij yang memerangi Ali, memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Dari Kufah ini pula muncul pemahaman Rafidhah Syiah. Dari Kufah muncul pemahaman Sufi. Dari Kufah muncul pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah, sumber daripada segala macam bentuk kesesatan. Dan hal ini telah dikatakan Nabi jauh-jauh hari. Kata Nabi SAW, asyarru min hahuna, asyarru min hahuna. Keburukan itu akan muncul dari sini. Nabi tunjuk ke arah timur.
min haitsu yatla'u fihi qarna syaitan, dari sana terbit dua tanduk syaitan. Ya. Dan timurnya kota Madinah adalah Kufah. Ya. Jadi disebutkan kata Nabi, Najdnya bangsa Arab dari kota Madinah adalah daerah Kufah. Ya. Jadi kata Ibnullah Mubarak, jangan pernah mengambil pemahaman yang sesat, mengkhususkan Ahlul Bait, melecehkan para sahabat yang telah diyakini oleh penduduk Kufah. Jangan ikut-ikutan. Jangan kau ambil pemahaman Rafidah dari orang-orang Kufah. Wala an ahli Syam fi as-sayf syai'an. Dan jangan pula engkau mengambil pemahaman Khawarij dari penduduk Syam yang mereka menghalalkan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, pada prinsip dasarnya Khawarij itu munculnya juga dari Kufah, bukan dari Syam. Dan boleh saja beliau mengatakan ini dari Syam, jangan mengambil dari Syam. Pola berpikir Khawarij mereka yang menghalalkan memerangi penguasa, boleh saja ini pada masa dia. Bahwasanya sebagian orang-orang Khawarij muncul di negeri Syam, padahal asalnya Khawarij yang memerangi Ali dari Kufah pula. Wala an ahli al-Basrati fil qadari syai'an. Jangan pernah mengambil kalian dari penduduk kota Basrah pemahaman tentang qadar. Maksudnya tidak ada takdir. Mu'tazilah. Karena kemunculan Mu'tazilah yang menafikan ada takdir Allah SWT tidak pernah menentukan takdir. Itu adalah penduduk Basrah. Basrah juga bagian daripada Irak. Di Irak itu ada Basrah, ada Kufah, semuanya daripada timur kota Madinah. Ini menunjukkan kepada kita banyaknya kerusakan datang dari arah timur kota Madinah, dari Kufah, dari Basrah, dari Irak. Munculnya Al-Hallaj juga dari Irak yang mengatakan dalam dirinya ada Tuhan. Ya. Wala an ahli Khurasan fil irja. Jangan pernah engkau mengambil cara beragamamu dari penduduk Khurasan dalam perkara irja. Irja ini adalah kelompok yang mengatakan iman itu hanya cukup amalan, iman itu hanyalah cukup dengan keyakinan belaka dan perkataan. Mereka mengatakan orang jika telah beriman maka tak butuh amal sama sekali. Bahkan amal itu tidak ada hubungan dengan iman. Ini paham Murji'ah. Kata Murji'ah, orang-orang yang telah beriman maka imannya ini sempurna. Kalaupun dia berbuat dosa-dosa besar tak akan mengurangi imannya. Karena dosa besar itu amalan dan amalan bukan bagian daripada iman. Bahkan Nabi ekstrimai kata mereka, kalau orang telah beriman, hakikatnya perbuatan kebaikan juga sia-sia, tak ada gunanya. Karena perbuatan baik itu bukan bagian daripada iman. Ini paham? Disebut dengan nama Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman itu cukup dengan keyakinanmu tentang Allah. Ya, keyakinanmu tentang Allah Subhanahu wa taala itulah iman. Adapun amal bukan bagian daripada iman. Selama kau yakini Allah sebagai Tuhanmu, kau imani Allah sebagai penciptamu, maka engkau telah beriman. Meski engkau tak salat, meski engkau tak zakat, karena salat zakat semua adalah merupakan amalan. Karena itulah orang-orang Murji'ah menyepelekan dosa-dosa besar, merendahkan perbuatan-perbuatan taat karena kata mereka semuanya tak ada hubungan dengan iman. Kemunculan Murji'ah dari negeri Khurasan. Maka kata Al-Imam Al-Barbahari, jangan ikut-ikutan penduduk Khurasan dalam perkara irja. Mengatakan bahwa iman cukup dengan keyakinan belaka, cukup dengan perkataan. Tak ada hubungan antara amalan dengan iman. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wala an ahli Makkah fi sarfi. Jangan engkau mengambil fatwa penduduk Mekah yang membolehkan riba. Sebagian daripada penduduk Mekah, sebagian daripada ulama Mekah ada yang tergelincir membolehkan riba fadl. Ya, barter antara uang dengan uang satu berlebih, mereka bolehkan. Mereka katakan ini rukhsah, yang dilarang adalah riba nasi'ah. Kata mereka riba fadl ini dibolehkan. Maka jangan kau ikut-ikutan mengambil fatwa penduduk Mekah yang membolehkan riba. Wala an ahli Madinati fil ghina. Jangan pula engkau mengikuti fatwa sebagian ulama Madinah yang menghalalkan lagu, maksudnya alat musik.
Ya, la ta'khudhu anhum fi hadhil asya'i syai'an. Jangan pernah mengambil daripada mereka apapun tentang perkara-perkara ini. Ambil daripada kitabullah, ambil daripada sunnatul Rasulullah. Sebagian orang ada cara beragamanya mengambil apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dia mau melaksanakan jual beli riba, dia ambil fatwa yang membolehkan riba dari ulama-ulama Makkah kala itu. Dia ingin ada yang menghalalkan musik dan segala macam nyanyi-nyanyiannya, dia ambil fatwa ulama-ulama Makkah. Ya. Dia ingin pemahaman Murji'ah. Pemahaman Murji'ah ini banyak diyakini oleh orang-orang sekarang. Yang penting KTP-mu Islam, kakakmu Islam, walaupun kau tak salat ahli surga. Ini pemahaman Murji'ah. Tak usah kau salat, kau tak perlu puasa, yang penting KTP-mu Islam, kakakmu Islam, kau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau ahli surga. Ini pemahaman Murji'ah. Dari mana asalnya? Khurasan. Jangan ikut-ikutan. Iman itu mewajibkan amal. Kalau kau tak beramal, kau tak beriman. Kau perhatikan dalam Quran Al-Karim, manakala Allah SWT menyebutkan tentang iman, pasti digandengkan setelahnya dengan amal. Innal ladina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Bagaimana kau rela dan tega mengatakan engkau beriman, tak tampak padamu ciri-ciri keimanan? Salat kau tinggalkan, puasa kau abaikan, zakat tak kau kerjakan, haji tak kau daftarkan. Mana tanda-tanda imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kau langgar, narkoba kau konsumsi, riba kerjaanmu. Mana tanda-tanda keimananmu? Subhanallah. Jadi sebagian kaum muslimin terjebak ikut paham Murji'ah, kadang-kadang ikut paham Syiah Rafidhah, mencela sahabat, mencela Utsman, mengatakan Utsman nepotisme, Utsman tidak adil, Utsman zalim. Ini semua pemahaman Rafidhah, jangan diikuti. Musik itu halal, musik tidak haram. Ini pemahaman fatwa yang menyimpang dari sebagian ulama-ulama di Mekah, jangan kau ikuti. Karena itu dalam beragama jangan kau ikuti hawa nafsumu. Sebagian orang dia pindah-pindah fatwa, sebagian orang dia mengambil rukhsah setiap mazhab. Dia kumpulkan yang mana yang paling mudah menurutnya. Ya, inilah yang membuat orang keluar daripada Islam. Berkata ulama-ulama kita, man tatabba'a rukhasa faqad tazandaq. Yang mencari-cari keringanan, keterbincian fatwa-fatwa ulama dikumpulkan, kemudian mengatakan ini masalah khilaf, lambat laun orang ini menjadi zindiq. Bisa saja seorang mengatakan aku ini ikut dalam perkara kawin mutah, boleh kawin mutah. Kenapa? Inilah fatwa Ibnu Abbas. Contohnya, subhanallah. Aku ikut fatwa Ibnu Abbas, aku boleh nikah mutah. Contohnya, ya ini subhanallah. Jangan ikut ketergelinciran para ulama, jangan mengikuti asyawal, pendapat-pendapat yang aneh, pendapat-pendapat yang ganjil, karena sesuai dengan hawa nafsumu. Beragama bukan dengan hawa nafsu, beragama dengan mengikuti ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW dan amalan para sahabat, ijma'nya para sahabat. Ya. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah pada poin yang ke-133, wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Abu Hurairah, kalau kau lihat ada orang-orang yang cinta kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi yang paling banyak menulis hadis, wa Anas bin Malik, kalau kau lihat ada orang mencintai Anas bin Malik juga pembantu Nabi SAW yang banyak menerangkan tentang Nabi sunnahnya. Mereka lah al-mukthirun riwayah. Mereka lah para sahabat-sahabat yang paling mendominasi dalam menerangkan hadis. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Usaid bin Hudayr, fa'lam annahu sahibu sunnatin, insyaallah ketahuilah dia itu sahibu sunnah, orang di atas sunnah. Yang cinta Abu Hurairah itu ahlu sunnah. Karena alangkah banyaknya orang yang membenci Abu Hurairah, bahkan rela dan berani mengatakan Abu Hurairah pembohong, Abu Hurairah pemalsu hadis, Abu Hurairah banyak mengarang-arang hadis Nabi SAW. Banyak orang-orang yang mengatakan demikian. Orientalis paling senang, kata mereka Abu Hurairah itu bohong, dusta.
Bagaimana dia paling banyak hadis padahal dia Islamnya belakangan? Kata mereka, Islamnya Abu Hurairah itu sebelum pendaklukan kota Mekah. Sementara dia paling banyak hadis, ya berarti Abu Hurairah itu banyak memasukkan hadis. Subhanallah. Ini ungkapan orientalis diikuti oleh orang-orang yang jahil. Padahal Abu Hurairah banyak menerangkan hadis karena dia mengumpulkan perkataan-perkataan sahabat. Apa yang didengar sahabat dari Nabi SAW, dia riwayatkan kembali. Sebagian besar riwayat Abu Hurairah adalah riwayat para sahabat-sahabat yang mereka dengar daripada Nabi SAW. Dan kata Abu Hurairah, orang-orang pergi ke pasar, orang-orang pergi ke ladang, aku bersama Nabi SAW dalam majlisnya, ya menghafalkan hadis-hadisnya. Bagaimana mereka mencelaku? Aku senantiasa bersama Nabi SAW. Makan Nabi, aku makan. Nabi tak makan, aku tak makan. Aku senantiasa setia di majlis Nabi yang mulia SAW. Bagaimana mereka menuduhku? Memperbanyak riwayat hadis. Ya, mereka sibuk dengan di pasar, mereka sibuk dengan di ladang mereka. Itu kata Abu Hurairah. Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, kau bentangkan serbanmu ketika kau menyampaikan hadis. Setelah itu kau ambil serbanmu, gulung serbanmu. Kata Abu Hurairah, setelah itu aku tak pernah lupa daripada apa yang kau hafalkan dari hadis Nabi yang mulia SAW. Karena rajinnya beliau menghafalkan hadis Nabi yang mulia SAW, Rasulullah berikan dia rukhsah, izin untuk mengerjakan witir sebelum tidur. Karena dia tidurnya larut malam dalam rangka memurojaah, menghafalkan hadis-hadis Nabi yang mulia SAW. Jika kau baca komentar orientalis dan antik-antik orientalis, mereka akan mencela Abu Hurairah. Karena jika Abu Hurairah runtuh, maka akan ratusan, mungkin ribuan hadis-hadis Rasulullah akan runtuh pula. Maka jika kau lihat ada orang cinta Abu Hurairah, itu Ahlus Sunnah. Jika kau lihat ada orang cinta Anas bin Malik, itu Ahlus Sunnah. Cinta Usaid bin Hudair, itu Ahlus Sunnah. Mereka lah para perawi dari Rasulullah. Anas bin Malik sejak usia 7 tahun mengabdi bersama Rasulullah, diantarkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini Anas, doakan dia, jadikan pembantumu. Subhanallah. Maka Anas senantiasa bersama Nabi SAW. Dengan hafalan yang baik, dia banyak menceritakan bagaimana tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Ayyub wa ibn Aun. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Ayyub Ibnu Abi Tamimah, ya As-Sakhtiyani, terkenal dengan nama Ayyub As-Sakhtiyani, ulama yang thiqatun sabtun wari'un, ulama yang dihukumi dia terpercaya, hafalannya baik, orangnya wara'. Ya, berkata Imam Syu'bah tentang Ayyub As-Sakhtiyani, huwa sayyidul fuqaha, dialah pemimpin ahli fiqih. Jika engkau lihat ada orang-orang yang mencintai Ayyub As-Sakhtiyani, wa ibn Aun, mencintai Ibnu Aun, Abdullah bin Aun, dia adalah ulama Ahlul Basrah, ya, terkenal dengan kewaraannya. Berkata Ibnu Mahdi tentang Ibnu Aun ini, maka bil Iraqi a'lam bis sunnati min Ibnu Aun. Tidak ada aku ketahui negeri Irak yang lebih paham tentang sunnah daripada Ibnu Aun. Jika engkau melihat, kata Al-Imam Al-Barbahari, jika engkau melihat ada orang yang mencintai Ayyub As-Sakhtiyani, Ibnu Aun, ya, wa Yunus Ibnu Ubaid. Yunus Ibnu Ubaid ini Abu Abdullah, ya, adalah juga seorang imam, seorang alim, seorang hafidh, ya. Wa Abdullah bin Idris Al-Audi, ya, Abdullah bin Idris Al-Audi, ya, dan dia adalah yukumi al-hafidh, al-abid, ahli ibadah yang hafalannya bagus. Berkata Abu Hatim, imamun min a'immatil muslimin hujjah. Tentang Abdullah bin Idris Al-Audi berkata, ya, Abu Hatim, dia adalah merupakan imam daripada imam-imamnya kaum muslimin, pemimpin daripada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Ya, inilah dia Abdullah bin Idris Wasya'bi. Ya, jika engkau melihat ada orang mencintai Ayyub, Ibnu Aun, Yunus Ibnu Ubaid, Abdullah bin Idris Al-Audi, dan Imam Sya'bi. Imam Sya'bi namanya Amir bin Syarahil. Ya, Sya'bi Al-Kufi, juga terkenal dengan hafalannya, terkenal dengan keadilannya, dan dia adalah seorang mufti,
yang menemui sebagian sahabat-sahabat Nabi. Al-Imam Sya'bi terkenal. Jika engkau mendengar ada orang mencintai Sya'bi wa Malik ibn Mighwal, atau mencintai Malik bin Mighwal, ya, yang dikenal dengan kathirul hadis, thiqatul hujjah, banyak hadis-hadisnya terpercaya menjadi hujjah. Wa Yazid bin Zurai, dan mencintai Yazid bin Zurai, ya, yang dikatakan Muhammad sebagai thiqatun alim, orang terpercaya, orang alim, seorang ahli ibadah, seorang yang wara, ya, dan mencintai Mu'ad bin Mu'ad, Wahab bin Jarir, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, wal Auza'i wa Zaidah ibn Qudam wa Zaidah ibn Qudamah, fa'lam annahu sahibu sunnah. Yang mencintai orang-orang di atas, ketahuilah itu mereka adalah ahlu sunnah. Orang-orang yang tersebutkan di atas adalah merupakan ulama-ulama ahlu sunnah, ulama-ulama ahlu hadis, penyampai-penyampai hadis dari para sahabat, dari para tabi'in, mereka para kufar. Yang mencintai mereka berarti dia ahlu sunnah, karena mencintai sunnah yang mereka bawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu al-Hajjaj ibn al-Minhal wa Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Nasr, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Idza dzakarahum bi khairin wa qala bi qawlin, jika engkau melihat ada seseorang mencintai Al-Hajjaj bin Minhal, ya, seseorang ulama yang thiqah, bagaimana Imam Al-Bukhari mengambil daripada riwayat, dan Ahmad bin Hanbal imam ahli sunnah, Ahmad bin Nasr imam ahli sunnah yang terbunuh gara-gara perkara, ya, Mu'tazilah yang memaksa ulama agar mengatakan Quran kalamullah makhluk. Ahmad bin Nasr mengatakan tidak, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dia dipenggal kepalanya gara-gara ini. Ya, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah yang mencintai orang-orang di atas, Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Nasr, Muhammad bin Nur, dan macam-macam orang semacam di atas, dialah sahibu sunnah insyaallah. Mereka adalah orang-orang yang di atas sunnah insyaallah. Apabila mereka selalu menyebutkan pujian-pujian kepada para ulama al-hadis, para hufaz yang membawa hadis-hadis Nabi, yang menyampaikan hadis Nabi, ketahuilah mereka ini ahli sunnah. Apabila mereka berpendapat sama dengan pendapat mereka, beragama sama dengan cara beragama mereka, ketahuilah mereka ini ahlus sunnah. Artinya yang membenci ulama-ulama ini, maka dia adalah ahlu bid'ah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-134, dan ini poin terakhir pada hari ini. Wa idza ra'aita ar-rajula jalisun ma'a rajulin min ahli al-ahwa, jika engkau lihat ada seseorang teman majlisnya seseorang daripada pengekor hawa nafsu, alias ahli bid'ah, ahli syubhat, fahadzirhu wa'arifhu, maka ingatkanlah manusia tentangnya agar jangan dekat-dekat dengannya. Kenalkan dia kepada manusia bahwa dia ini telah terinfeksi virus ahlul bid'ah, jangan dekat-dekat dengannya. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu bukan hanya penyakit fisik. Orang tahunya penyakit fisik, corona, kanker, ya, komplikasi, darah tinggi, itu penyakit-penyakit fisik. Orang begitu takutnya dengan corona, penularannya begitu dahsyat, taun. Sementara orang lalai, ada yang lebih parah daripada corona, penyakit-penyakit yang lebih dahsyat dalam agama, dialah penyakit syubhat. Orang takut mendekat-dekat dengan orang yang terkena corona, bercampur dengan yang harus pakai masker, jauh, jaga jarak. Tapi orang sebagian tak takut dengan ahlu bid'ah, hobi mendengarkan perkataannya, hobi bermajlis dengannya, hobi nonton video-videonya. Subhanallah. Ini musibah, dia akan terinfeksi. Sungguh banyak orang-orang yang terinfeksi virus-virus syubhat karena bermajlis dengan ahlul bid'ah. Sekarang bermajlis tak harus dengan fisik, tapi dengan video-videonya, potongan-potongan video-videonya yang viral, di-share di medsos, itu kerjanya. Pastikan dia ini terinfeksi dengan syubhat-syubhat mereka. Maka waspadalah, ingatkan mereka. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma 'alima fattaqih.
Andai kata dia bermajlis dengan ahli bid'ah karena dia tak tahu tuh ahli bid'ah, ingatkan orang, hati-hati, waspada. Tak tahu, dianggapnya dia alim ulama, selalu hari-harinya diisi dengan mendengarkan video orang-orang semacam ini, potongan-potongan ceramah orang semacam ini. Dia tak tahu ini adalah sesat, menyesatkan. Maka orang semacam ini jangan dekati dia. Dia telah terinfeksi virus. Nanti engkau akan terinfeksi pula virusnya, virus syubhatnya. Bagaimana pula jika sudah tahu dia ini orang-orang merusak pemahaman agamanya, menyimpang akidahnya, sesat, menyesatkan. Maka apabila engkau tahu orang ini telah tahu teman majlis saya itu ahli bidah, wajib engkau menjauhinya. Fa innahu sahibu hawan. Sahibu hawan. Dia benar-benar pengikut hawa nafsu. Bagaimana dia bermajlis dengan ahli bidah? Dia tahu mereka itu menyimpang, dia tahu mereka itu sesat. Tentu ada kepentingan-kepentingan di sana, kepentingan-kepentingan dunianya. Karena sebagian orang bermajlis dengan ahli bidah, kan di sana ada kepentingan dunianya. Di sana ada jamaah yang ramai, dia butuh jamaah yang ramai untuk melakukan dagangannya dan semacamnya, tujuan-tujuan duniawi. Padahal dia tahu ini menyimpang. Ini adalah merupakan musibah, ini adalah merupakan petaka dalam agama seseorang. Kewajiban kita menjauhi syubhat, menjauhi ahlu syubhat, menjauhi bid'ah, menjauhi ahlu bid'ah. Kalau kita ingin agama selamat, jangan pernah dekat-dekat mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang poin-poin yang telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita padakan sampai di sini dari sisi materinya. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal ya akhi, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan pada Ustadz. Itulah tadi pembahasan kita pada kitab Syarh Sunnah, dari poin ke 132 sampai 134. Para pemirsa Hasan TV, kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami mengajak para pemirsa Hasan TV bagi yang ingin bertanya secara langsung atau berinteraktif secara langsung bisa menghubungi nomor 0811 9007912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0811900913. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah benar negeri Saudi Arabia adalah negeri memiliki paham Wahabi? Jazakumullah khairan dari hamba Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Benarkah ungkapan orang mengatakan Yahudi negeri Wahabi? Benarkah ungkapan demikian? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata-kata Wahabi itu kecuali adalah karangan musuh-musuh Islam. Hakikatnya Wahabi adalah merupakan gelar yang dituduhkan kepada orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah nabinya. Dari mana berasal kata-kata Wahabi ini? Dari kaum Sufi. Dinasti Turki Utsmani yang terkenal dengan kentangnya kesufiannya dari orang-orang kafir, para penjajah semacam Inggris dan semacamnya. Mereka tahu inilah Islam yang akan dapat senantiasa konsisten menolak segala macam bentuk penjajahan kaum kafirin atas negeri Islam. Maka mereka lah yang melontarkan kata-kata Wahabi ini. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Raja Abdul Aziz telah menafikan mereka. Dalam perkataannya dia mengatakan kami Wahabi. Ini kata Raja Abdul Aziz, diulang kembali oleh Raja Salman, diikut kembali oleh putra mahkota Muhammad bin Salman. Mereka mengatakan kami Wahabi. Subhanallah. Padahal kami bukan Wahabi. Padahal kami, negara kami tegak di atas Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikatnya yang mengatakan bahwasanya Saudi adalah merupakan negeri Wahabi, ini adalah merupakan ucapan-ucapan fitnah belaka dusta.
Tak ada yang namanya Wahabi. Tidak ada. Para pelajar-pelajar yang belajar di sana, seperti saya yang belajar di sana, kita belajar di sana tidak pernah kita sama sekali mempelajari Wahabi. Tapi yang kita pelajari adalah Quran, Sunnah, para buku-buku para ulama. Kita di kuliah syariah mempelajari apa? Bidayatul Mujtahid. Siapa yang mengarang Mujtahid? Al-Imam Ibn Rushd. Dari mazhab apa? Dari mazhab Malik. Itu yang kita pelajari. Subhanallah. Muqarratul mazhab. Ya. Kitab apa yang kita pelajari dalam bab fikih? Hadithul Ahkam. Bulughul Maram. Bulughul Maram karangan siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Syafi'i. Itu yang kita pelajari. Bulughul Maram. Di kuliah syariah. Tafsir itu apa rujukan kita? Tafsir Ibnu Katsir, Ad-Dimashqi, Asy-Syafi'i. Apa mazhabnya? Syafi'i rahimahullah. Subhanallah. Akidah apa yang kita pelajari? Banyak akidah yang kita pelajari. Akidah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Wahabi ini kata mereka nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dialah penggagas tegaknya negeri Saudi. Ketika dia dan Muhammad bin Saud bersama-sama, mereka setia untuk menegakkan pilar-pilar amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu banyak negeri-negeri di masa mereka itu terjebak ke dalam kesyirikan, putus kepada kuburan dan semacamnya. Mereka berdakwah, mereka diperangi, mereka membela diri. Akhirnya mereka mulai satu demi satu menaklukkan kabilah-kabilah kecil, kerajaan-kerajaan kecil yang menentang dakwah mereka sampai Allah satukan mereka di atas satu bendera yang bernama Kerajaan Saudi Arabia. Subhanallah. Kalau kau mau tahu tentang akidah Wahabi, kata orang Muhammad bin Abdul Wahhab, kau baca kitab Tauhid. Dalamnya hanya ada qala Allahu, qala Rasulu, qala sahabat. Berkali-kali kita membaca kitab Tauhid dari awal hingga akhir, kita ulang-ulangi, tak ada benarnya kecuali qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya, kemudian berbagai macam ragam fitnah dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, katanya adiknya sendiri atau abangnya Sulaiman bin Abdul Wahhab mencelanya, subhanallah, mengingkarinya. Dalam perkara akidah adalah hal-hal yang wajar ketika tak sepaham satu sama lain, walaupun saudara. Pahaman Nabi sendiri Abu Jahal mengingkari Nabi SAW. Pamannya sendiri. Apakah dapat dijadikan hujah bahwasanya ajaran Nabi itu salah? Tidak. Subhanallah. Ya. Berbagai macam tuduhan. Apalagi sekarang dikatakan Wahabi itu adalah merupakan biang teroris. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mana yang dikatakan Wahabi tidak terus di mana letaknya? Kita mengharamkan untuk memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan Wahabi memberontak kepada Turki Utsmani. Siapa yang mengatakan demikian? Tak pernah yang namanya Turki Utsmani itu menguasai, ya, kecuali Haramain saja. Adapun daerah Diriyah, Jeddah dan sekitarnya ketika itu di Jazirah Arabia ini masing-masing takluk kepada kabilah-kabilah, kepada kepala-kepala suku, kerajaan-kerajaan kecil. Turki Utsmani tak pernah menguasai namanya Hijaz kecuali Mekah, Madinah belaka. Kalau ini mereka berdakwah, mereka menyebarkan tauhid, diperangi oleh Turki Utsmani karena khawatir akan terganggu cara beragama mereka, kesufian mereka. Maka tak benar. Intinya, ringkasannya bahwasanya tidak ada yang namanya Wahabi kecuali cara menjauhkan orang daripada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban tadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan Ustaz, itulah pertanyaan terakhir pada pagi hari ini Ustaz, karena keterbatasan waktu tentunya. Dan jazakumullah khairan juga sekali lagi kepada Ustadz yang sudah menemani kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan bisa mengantarkan kita ke surganya insyaallah. Tapi Ustadz, mungkin sebelum kita tutup pembahasan pada kali ini, mungkin ada ikhtitam dari Ustadz. Cukup insyaallah. Cukup ya Ustadz ya.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Dan insya Allah para pemirsa Hasan TV, insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya, yaitu minggu depan insya Allah dengan pembahasan kitab yang sama, dan insya Allah pada poin ke 135 insya Allah. Jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan program-program Hasan TV yang lainnya, terkhusus juga pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf apabila selama pertemuan ini berlangsung ada beberapa kesalahan, dan insya Allah, dan kami juga mohon maaf kepada para pemirsa Hasan TV yang masih banyak yang bertanya, tapi karena terkendala waktu, jadi kami cukupkan pada pagi hari ini. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.